Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat. Mungkin setelah malam hari ini kajian kita masih sempat satu kali pertemuan lagi di malam Jumat akan datang insyaallah. Pada malam hari ini kita mungkin sama-sama mengevaluasi hasil daripada apa yang sudah kita uraikan tentang 30 huruf hijaiyah, makna dan rahasia. Kebetulan alhamdulillah Mas Supri tadi mengajukan 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan diajukan secara singkat, cepat dan lugas. Beliau mempertanyakan bahwa dahulu almarhum guru pernah mengumpamakan atau mengambil amsal bahwasanya kehidupan kita itu diumpamakan seorang penyelam. Seorang penyelam yang tujuannya atau tugasnya adalah untuk mengambil mutiara. Maka seorang penyelam itu dibekali dengan tabung oksigen, ya lah maksudnya. Kemudian seiring perjalanan bahasa kita tuh bakunyong di dalam laut. Sebelum menemukan tujuan yang disebut dengan mutiara, ia terpesona, terlena, tergoda dengan indahnya pemandangan di sekitar. Ada batu-batu karang, ikan-ikan hias dan sebagainya. Akhirnya terlena dengan pemandangan keindahan tersebut, ia lupa akan tugas yang utama. Barulah ia tersadar ternyata tujuannya adalah untuk mengambil mutiara sesuai perintah. Setelah dicek tabung gas tinggal sedikit lagi, maka dengan tergesa-gesa, kalau bahasa Banjar bagagasakan, mengambil mutiara dan tergesa-gesa naik ke atas. Akhirnya beberapa mutiara tumpah atau hilang hingga sampai ke permukaan, tidak tersisa lagi. Ini sebuah amsal atau sebuah yang cerita mengumpamakan bahwa kehidupan kita di sini diumpamakan sebagai seorang penyelam. Nah, yang ditanyakan dari Mas Supri ini, bagaimana langkah itu disebut dengan amaliyah, supaya kita itu jangan tertipu atau tergoda. Nah, sekarang kita harus dapat dulu dari kisah ini.
Jadi kita hanya mendengar kisahnya dari Mas Supri, dan kisahnya pun diceritakan dengan super cepat. Dan mudah-mudahan kita memahami. Yang pertama, kehidupan itu diumpamakan sebagai seorang penyelam. Maka seorang penyelam itu dibekali dengan oksigen. Mari kita tarik dengan kaitan ilmu huruf. Bahwasanya ketika Allah ingin dikenal, Ia menciptakan yang mengenal, yang menyebut. Dasar utamanya adalah daripada rohnya. Maka rohnya akan diproses. Nah itulah, mulai itulah inilah yang disebut dengan atau perumpamaan laksana seorang penyelam sudah mendapatkan tugas. Bahwasanya ketika roh dibekali, itu belum melekat lagi bekalnya. Bahwasanya roh itu dibekali sesuai dengan huruf yang pertama tadi. Kalau ia seorang penyelam diperintah oleh majikan, maka ketika ia naik ke permukaan lagi setelah menyelam, berarti ia kembali kepada majikan, kepada bosnya. Nah, di situ perlengkapan untuk menyelam diumpamakan di sini adalah tabung oksigen napas. Kembalilah kita, karena ini berkaitan dengan ilmu huruf. Jadi ini luar biasa lah. Sebuah pertanyaan dari Mas Supri, lalu kita jawab langsung, kita kenakan langsung ke ilmu huruf. Tabung gas itu harus kita dapati dahulu. Ada tabung, ada gas, ada perangkat sebuah. Maka tabung itulah yang disebut dengan setelah roh dihembuskan berbentuk atau disimpulkan dengan huruf alif. Maka tabung itulah yang 3 huruf itu. Coba kita lihat, masih ada hurufnya. Tuh tabungnya itu. Dan tabung itulah yang 3 huruf. Perangkat dahulu. Kemudian ketika dibekali tabung berarti ada isi tabung. Isi tabung itulah yang disebut dengan gas. Itulah yang disebut dengan al-hayyu. Jadi kaidah sebuah amsal itu kita rujukan ke ilmu huruf. Maka pada diri manusia tabung gas itu laksana umur kita. Jadi seseorang itu untuk diutus berarti ia dibekali umur, waktu, kesempatan. Sama kita dilepaskan muka bumi dilahirkan berarti ada batasan umur atau batasan usia. Jadi tabung gas itu ya umur. Bila habis gasnya, tabung gas itu habis gasnya. Sementara kita berada di dalam laut, dalam banyu, apa yang terjadi? Bersama itu. Maka tabung gas itu adalah seumpama umur. Kalau huruf ya al-hayyu. Itu al-hayyu itu kalau umur itu. Jadi ada huruf ha. Seiring perjalanan menuju yang disebut dengan tujuan mutiara. Bahwasanya manusia atau makhluk roh dijadikan makhluk. Tugasnya apa? Adalah ibadah. Maka mutiara itu adalah upah umur, upah menjalankan umur. Kalau bahasa manusia apa? Pahala, ya balasan, upah. Tapi seiring perjalanan tadi kan tadi kata Mas Pri
sebelum mendapatkan mutiara ini kada sadar tergoda, terlena dengan keindahan panorama laut, ikan hias, batu-batu karang. Nah, batu-batu karang dan ikan-ikan hias inilah yang disebut dengan hijab. Itu yang menggoda kita tuh. Contoh, ketika kita sholat, ini orang sholat, ia lupa bahwa sholat itu ada balasan, ya. Lalu ia memperhatikan hukum-hukum sholat, keindahan di dalam sholat, indah bacaannya, bagus gerakannya, dan semua itu terlena jadinya. Dia utamakan itu. Maka keterlenaan itulah yang disebut dengan godaan. Jadi tujuan ibadah tadi seolah-olah adalah untuk dunia perhiasan. Jadi ketika sadar, barulah ia dengan tergesak-gesak atau bagagasakan mengambil mutiara secukupnya, pada sesuai target. Namun mutiara tadi belum sampai naik ke atas guguran-guguran. Ya bahasa kita kantongnya rabit. Maka apa simbolnya? Kalau mutiara diumpamakan sebagai upah atau balasan, maka dalam kehidupan manusia ada pahala. Maka pahala tadi belum sampai batamuan pemajikan ke asalnya, ada yang dibawa hangus. Semua pekerjaan kita tidak menerima balasan. Apa sumbernya, apa akibatnya, atau apa penyebabnya? Inilah yang banyak sudah secara hukum fikih dibahas. Mungkin ria, mungkin sombong, yang pasti ria. Maka mutiara yang berguguran itulah yang disebut dengan kesia-siaan. Sia-sia jadinya itu. Jadi kita begawian, kita hidup ini contoh. Ketika kita melihat keindahan dunia, harta tuh, ya, tuh harta. Makanya alki angka kelama pada berlepaslah daripada apa yang tampak. Karena sesuatu yang tampak, harta dunia tampak, kecantikan tampak, duit, mobil, semua itu adalah harta. Sesuatu yang tampak oleh mata. Kemudian ada lagi yang tampak oleh pendengaran, yaitu suara-suara yang membuat kita terlena asik kita. Kemudian tampak oleh perbuatan, sibuk dengan pekerjaan dunia, lalai. Sedangkan tujuan hidup adalah ibadah. Akhirnya kita lengah di situ. Nah, sebuah perumpamaan ini, kalau almarhum guru mengambil amsal ini, karena memang amsal ini pastinya diambil dari sebuah sirah atau cerita. Ada kebanyakan yang kita tahu almarhum guru, rata-rata kalau lulusan pondok, orang-orang yang mengaji kitab, itu orang-orang pondok bertaat, itu mengambil amsal hampir rata-rata harus di kitab. Itu rata-rata diceritakan. Kalau kita pribadi mengambil amsal adalah kekinian yang mudah kita pahami, yang mudah kita pahami. Coba kalau tadi kita diumpamakan sebagai penyelam, disangui tabung oksigen, diperintahkan mengambil mutiara.
Kemudian ketika menyelam terlena dengan perhiasan-perhiasan, baik ikan hias, baik karang-karang, batu karang dan sebagainya, lupa. Artinya kita sembahyang tuh lupa bahwa ada sanksi. Nah, waktu sembahyang Allahu Akbar berjalanan asik kita. Sudah para habis hanya sadar, oh aku ini sembahyang. Hanya sadar. Itu maksudnya. Itulah kesia-siaan. Kemudian ba'amal apa semua hendak dilihat orang, hendak didengar orang. Makanya kita sering kemana-mana berjalan lawan almarhum guru itu. Banyak orang bingung. Seharian berjalan behilang ke rumah orang menyambat. Seharian ya. Kada ada sambayang aja guru. Ya kan? Ya kan? Behilang ke rumah orang mana? Kada alabang empat sambayang ada. Itulah sifat guru. Kada mau sidin tuh. Kalau sidin empat sambayang di rumah orang tuh, kalau pindah pun rumah kada panyambayang. Kita singgung. Satu. Nang kedua, kalau pindah sajadahnya kah kada-ada atau apakah mengalihi meriputakan orang. Satu. Nang kedua, kada hendak membuat ampun rumah tuh memberikan penilaian. Karena ampun rumah tuh banyak aja. Sidin aja seharian di rumah, mulai pagi dia sudah di rumah sebelum juhur di rumahku aja, asa di rumahku dasar alim bandar sidin tuh aja. Adakah membuat penilaian sudah? Ya. Tuduhan orang apa? Pasti tuduhan orang. Maka guru aja. Maka kada sembahyang. Pasti gitu. Ya. Pasti gitu. Nah, disinilah keterbatasan keilmuan. Karena kita langsung nang betakon. Dan kita alhamdulillah tak teruti sekalinya juga kada sing haja. Kita itu kalau di mana-mana jarang hendak empat sembahyang. Kenapa? Bila empat sembahyang di rumah orang bagasakan bakaja-kaja apa semua maripotakan orang karena memang keilmuannya kada lengkap masih. Ternyata yang tuan rumah pun kita guru juga pesan kalau ada tamu sebelum maghrib maka maghrib itu bisa ke isya. Kalau tamunya masih sampai ke isya, gawi maghrib dan isya di tengah malam. Kalau gulik tamu mengantuk, guring dahulu. Kayaknya parak subuh gawi ya sidin. Sidin. Kemudian amun siang pang seharian bacaraan bang di rumah orang nang kayak apa? Juhur dan asar. Maka niatkan juhur ke asar. Ternyata sampai di asar sibuk juga masih di rumah orang juga. Niatakan menjelang maghrib kayaknya. Kalau pindah imbah ini waktu ada kosong longgar, ternyata masih. Maka di detik-detiknya itulah. Itu nang sembahyang kada kelihatan. Nah. Ngarannya aja orang terpakai. Bukan ada boleh aja waktu ada aja sehat aja. Amun bubuan pemadam bang. Allahu Akbar asar api jar kayak pak. Tuntunglah 2 jam sama jahit. Kayak apa gawi asar amun kada ada ilmunya. Dokter, bidan, orang beranak. Pasien kayak apa? Keilmuan ternyata membuat keterbatasan seseorang. Kalau sembahyang daib balalajuan mahabisakan ruku sabilah lawan sembahyang daib laju nang mana. Atau orang menyuap nasi mana dahulunya lawan sembahyang daib tuntungnya. Maulah kalau sudah sampai ke tahap 3 cara sholat ini, maulah ketinggalan sholat. Maulah ketinggalan. Kada ada. Apalagi tamat 30 huruf hijaiyah, kada mau tamat sembahyang.
Kada ada istilah tamat. 3 cara sudah kita kuasai. Ya, salatu ain, salatu takhrima, salatu doain. 3. Masalahnya apa? Ya kada hari-hari juga anak itu. Coba aja. Contohnya aja. Kada usah jauh-jauh. Setiap minggu ada orang bapangantenan. Bukan hanya laki-laki, kaum ibu-ibu sibuk baharaguan. Apalagi subuh, pengantinnya jam 2 sudah dirias, jam 3 sudah dirias, subuh cagar dilalui, amun sudah dirias kayak apa sembahyang? Tuh, ilmu membatasi akhirnya. Karena hanya bisa belajar sembahyang. Di situ. Bubuhan padangan coba itu nah, buan ibu-ibu, buan bapak-bapak itu nah, rasakan aja. Angawah subuh. Bubuhan paiwakan subuh kayak apa tuh? Betapa. Tapi nya kada hari-hari itu kada. Ilmunya kada ada. Bisanya apa? Ilmu sembahyang aja lalu mengkoda aja. Tuh akhirnya itu. Makanya laqadan fi salat, hadisnya sahih, tidak ada qada di dalam surat karena sudah Tuhan sudah dipadahi ada 3 rumus sembahyang itu. Tuh di situ. Kita merasakan itu sendiri. Jadi kalau kita kan Sabtu Minggu udah tuh sibuknya udah luar biasa dah. Sibuk. Sembahyang sambil menyupir. Di pandirang aja juga. Duduk di kursi untung aja juga. Satu mata aja. Kita duduk sudah. Nah inilah Mas Supri. Kalau sudah sampai ke tujuan. Kada ada karang lagi. Kada ada ikan hias lagi. Kada ada lagi yang namanya mutiara. Kalau masih ada mutiara akan menimbulkan sifat riya. Dan mutiara itu akan hangus. Akan hilang. Karena sifat riya. Selama masih kita beranggapan bahwa hidup ini karena adanya tabung gas dan kita menggunakan tabung gas kepada tujuan kita untuk mendapatkan mutiara, maka bisa hangus, bisa gagal karena godaan yang namanya batu karang dan ikan hias satu. Kemudian ketika sudah mendapatkan mutiara, sudah tuntung sembahyang, sudah ada pahalanya, bulik sembahyang, bulik dilanggar, masih aja riya. Kita mana? Awas sembahyang tadi di situ. Baik kembangan sembahyang kah? Hilanglah. Itulah. Ketika tujuan kita masih ada tabung gas, masih ada mutiara, maka kita bertemu akan karang dan ikan-ikan hias. Makanya hidup itu rumit jadinya. Rumit benar. Waktu para maghrib datang tamu bemamai. Ini ada orangnya. Orangnya ada. Tak kalah. Anaknya seorang nama kisah. Jadi apa? Bila anak sembahyang udah datang tamu aja. Bila anak sembahyang datang tamu bemamai sih dia. Bemamai. Inilah bahwasanya keilmuan seseorang itu akhirnya apa? Bahwa hidup itu adalah mengejar pahala mutiara. Datang godaan, datang godaan. Lalu lah kalau tamsilnya ia tergoda terlena. Tapi ini apa? Godaannya apa? Godaannya menyulut emosi tuh, naik emosinya. Itu maksudnya. Sedangkan Nabi merintahkan menghormati tamu. Hormati tamu. Makanya kita kadang-kadang karena memang kita kedatangan tamu terus. Kadang-kadang sebelum maghrib datang pandiran, silahkan gereja kalau hendak bahaur. Dan ada jarak, lanjut aja kita. Waktu 12 jam lagi hanya subuh. Lanjut. Itu kita. Tapi bagi sebahagian yang hanya mengenal ilmu salat, pasti sudah utamakan dahulu aja lawan Tuhan.
Itu pasti gitu. Sehingga bawa buka-buka panggah menuju langgar, menuju masjid anak sembahyang. Padahal ada boleh begasak-gasak sembahyang itu dengan napas terengah-engah itu kan boleh. Jangan kada dianjurkan itu. Tenang napas kita sembahyang. Kalau mendahulukan Tuhan, kenapa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikan dahulu duniaku baik. Wa fil akhirati hasanah. Bila dunia baik, akhirat baik. Misalnya datang tamu, tinggalkan. Mau sambil dulu lah aja. Kamu sambil kah? Ya. Jakanya bersuara, aku nak sambil dulu lah, silahkan tunggu. Ini kada, aku sambil dulu. Ini kamu sambiangnya kah? Ya. Ada tersinggung lah orang. Jaka seorang hendak sembahyang, izin aja, kada usah menakuni orang. Ini ketika kita hendak sembahyang menakuni orang. Ini kan apa? Jangan sembahyang kajar. Neraka kena aja. Sembahyang aja kita adalah manfaat sembahyang. Kenapa? Hendak sembahyang menyakiti orang sudah. Riya itu di atas riya sudah itu. Itu sifat kita banyak dilakukan itu. Banyak tuh sudah. Jadi belajar dari almarhum guru-guru tenang, santai sih dia. Orang karena bahasanya kada baik ya dilihat orang maghrib ya bepandiran ya dudukan. Orang sembahyangan kita kada baik dilihat orang. Bahasanya kada baik dilihat orang lu, berarti patokannya orang lah yang menentukan baiknya. Selama masih ada baik, selama masih ada buruk, itulah batu karang dan ikan hias. Maka Hajar Mancar di grup lah siapa tuh? Masih ada baik dan buruk. Kalau sudah sampai di titik hamzah itu, nang di dalam, nang di luar, nang awal, nang akhir. Maka perangkat hukum, perangkat hukum inilah yang disebut dengan tabung gas. Kalau kehidupan manusia, tabung gas adalah umur. Tapi pada perangkat kita, perangkat diri kita ini adalah hukum. Itulah yang disebut dengan tabung gas. Ketika kita melaksanakan hukum, berarti kita memakai tabung gas. Ya. Kemudian tabung gas bisa habis kada? Ya habis. Ada jangka waktunya. Inilah angka ulama ba'da, berlepaslah, keluarlah daripada ukhriju min ilmika wa amalika, dan ilmu dan amal keluar kita. Kada ada tuduhan lagi bahwa kenapa kita menggawe karena ilmu tadi karena tabung gas. Jakanya kada ada tabung gas kawalah aku menggawe. Jaka kada tahu ilmu kawalah aku menggawe. Ilmu pulang sandarannya. Nah, itu maksudnya. Makanya kita evaluasi. Sampai di detik ini kita nih, kan kalau sudah ke hamzah itu kita kadang mengurangi aktivitas kita seperti biasa aja, masih tetap seperti biasa kita. Cuma apa? Jiwa kita ini selalu yang menghantar dulu berjuang, berjalan terus jiwa kita ini selalu berjuang. Karena keluar masuk, bila sudah kaina terbiasa, kada ada lagi istilah kata berjuang, rasakan gitu. Ulun ini sudah mengamaliahkan, umpama dijelaskan dengan kalimat sulit, kata-katanya hampir kada ada lagi, terdiam tuh bang sudah. Seperti biasa kita lakukan seperti biasa. Makanya coba kita perhatikan lagi. Tabung gas tadi kan laksana umur sebuah perjalanan. Berarti roh dibekali dengan tabung gas. Tabung atau adalah alat isi. Kalau kada ada tabung, kada ada gasnya. Maka kalau gasnya itu diumpamakan dengan al-hayyu huruf ha, maka tabungnya itu adalah persaksian, wadah. Kalau kada bersaksi, kada akan ada al-hayyu. Itu maksudnya dulu. Nah sekarang perjalanan kita dari 11 huruf menuju 12 huruf sampai ke 7 huruf. Perilaku kehidupan kita ini tidak ubahnya 11 huruf ke 12 huruf. Apa yang terjadi di 11 huruf itu jahir kepada yang 12 huruf. Kemudian apapun yang jahir daripada yang 12 huruf
akan kembali kepada yang 7 huruf. Contohnya kayak apa? Sekarang begini. Kalau roh di dalam perjalanannya diproses menjadi makhluk, ia diambil persaksiannya, kemudian ia dibebani atau ia dibekali. Laksana manusia tadi dibekali tabung gas. Maka pada saat manusia hidup mau dilahirkan pun tetap berlaku, masih diambil persaksian. Alastu birabbikum balau syahidna. Kemudian pada saat mati sama tetap berlaku. Apakah pada saat mati kita terbebas? Ini banyak orang berpendapat imbas sudah meninggal pakaiankah, paniniankah? Tenang sudah pian kai ajar, tenang pian sudah nenek ai pian ya kada sakit lagi. Seandainya mayat itu bisa berkata, ditunjuknya di muha kita, muhamu nyawa ajar, muhamu nang ajar. Ini menuju kepada sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Di mana buktinya? Coba kita perhatikan. Insya Allah kita minggu depan ini kita uraikan lagi. Diriwayatkan, diceritakan di dalam kitab Kutubus Sittah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di panjang ceritanya dia. Dulu pernah kita ungkap bahwa perjalanan manusia ketika napas sudah di tenggorokan keluar, sebut mati. Nyamankah mati? Maksud nyaman apa? Sama ketika roh dihembuskan pertama, diambil persaksian 3000 tahun ia menjalani. Anyar sehat. Kemudian manusia di alam rahim menjalani 9 bulan 9 hari. Menjalani proses itu dulu. Kemudian manusia setelah ada menjalani ghamaratul maut, hanya menuju sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, datanglah panggilan, wahai anak Adam, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Tuh nyamanlah. Kira-kira adalah jawabannya tuh. Ini kita umpama, nah bahaya. Kita dalam keadaan sakaratul maut, napas sudah di tenggorokan, berhinak, datang panggilan, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau engkau yang meninggalkan dunia, atau dunia meninggalkan engkau? Kira-kira jawabannya apa? Kawalah dijawab tuh. Apa jawabannya kira-kira? Inilah yang diupamakan tadi, manusia yang menyelam tadi mengejar mutiara. Maka ketika menjawab aku yang meninggalkan dunia, berarti kita sudah meninggalkan sesuatu yang tampak. Dan sesuatu yang tampak, apakah oleh mata, apakah oleh perbuatan, apakah oleh pendengaran. Ketika kita menjawab aku yang meninggalkan dunia, itu kada keluaranlah banyu mata. Bini ditinggalkan, anak ditinggalkan, laki ditinggalkan, kuitan ditinggalkan, belum harta lagi. Karena kita merasakan itu. Kita pernah jaga di ruang ICU itu macam-macam yang kita temui lah. Pada saat sakaratul maut nang ditagih apa? Kunci mobil, sertifikat rumah, dompet, HP. Kenapa? Waktu mungkin itulah yang membuktikan kita. Ketika kita jaga di ruang ICU itu, pada kita lain dokter, cuma kita boleh sama statusnya kayak dokter, boleh keluar masuk ke ruang ICU pada waktu itu menjaga. Jadi macam-macam yang ditemui. Ternyata ini pertanyaan itu ternyata. Apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Itu mencari harta. Tuh mencari harta. Datang lagi panggilan, wahai anak Adam, apakah engkau yang memerlukan dunia atau dunia tidak memerlukan engkau? Apa jawaban kita? Tuh. Kita rasakan itu seiring perjalanannya. Datang lagi panggilan, wahai anak Adam, apakah engkau yang menghimpunkan dunia atau dunia menghimpunkan engkau? Kawalah kita menjawab.
Maka inilah orang-orang yang masih disangui tadi, tabung gas, mencari mutiara, masih sibuk mencari pahala. Bila mencari pahala, pasti akan bertemuan batu karang dan ikan hias. Kita ini nah bila beribadah mencari pahala, coba aja sembahyang panjang ayatnya surahnya, mana pahala dicari? Rata-rata orang pondok yang sudah memahami hukum pasti ketujuh panjang ayatnya karena pahala disasahinya. Nang banyak berduit bulak-bulik ke Makkah ke Madinah karena 1000 rakaat pahalanya genal sana. Ibu mengejar pahala. Bukan kada baik-baik aja ayat panjang sembahyang baik, sembahyang kawa bulak-bulik ke Makkah ke Madinah baik. Kita kada madahakan salah. Tapi perbandingannya itulah tadi. Disangui tabunggas itu adalah jatah bila sudah masuk ke dalam baju kada kau lagi berhindak, amun tabunggas habis mati. Sama kita umur diberi, menggunakan umur itu kemana? Akhirnya apa? Majikan tadi kadang membutuhkan mutiara, kadang membutuhkan mutiara. Kenapa? Karena kadang mampu kita nih kehadapan Tuhan tuh kadang akan membawa pahala. Makanya diumpamakan seorang penyelam yang disangui tabung gas diperintahkan untuk mendapatkan mutiara, terlena dengan godaan tadi sehingga dengan tergesa-gesa mengambil mutiara, naik ke atas laut kadang-kadang di bawah akhirnya. Renungkan, apakah kita menemui Tuhan membawa pahala? Ada membawa pahala. Itu maksudnya. Makanya kita gambarkan tadi. Ketika kita napas terakhir, anggap aja tabung gas itu hendak habis. Hanya sadar tadi, ya kan? Karena terlena dengan kehidupan dunia. Kalau yang penyelam tadi terlena dengan keindahan panorama laut di dalam. Sudah di ujung-ujung hanya sadar. Itu muncul pertanyaan, apakah engkau tadi terlalu senang dengan apa yang engkau lihat? Sehingga engkau mengambil batu-batu karang ikan-ikan hias hanya dilepas. Sadar, oh ini bukan ini tujuanku. Hanya sadar. Di sini kalau kita ceritakan lagi, kemudian ketika roh lepas sudah, anggap aja matilah orangnya sudah. Tabung gas anggap atau sudah habislah tabung gas. Apakah segampang itu? Maka mayat diletakkan membujur mengarah ke kiblat dan diletakkan ke pemandian. Nih mayat diletakkan ke pemandian. Bagaimana cara meletakkannya? Kepala di sisi kanan kiblat. Ketika mayat sudah terbujur kaku di atas pemandian, makanya sudah di andak ke pemandian itu jangan langsung dikubui, jangan langsung dimandi, karena akan ada panggilan lagi, wahai anak Adam, mana kekuatanmu? Kenapa sekarang lemah? Dimandi. Tangan dia katakan, tuh, ketika kita hidup tadi terlena dengan merasa kuat, angkuh kita. Datang lagi panggilan, wahai anak Adam, mana penglihatan engkau? Mana pendengaran engkau? Kenapa engkau sekarang buta? Kenapa engkau sekarang tuli? Karena orang dimandikan itu, roh diletakkan antara kulit dengan daging. Kemudian setelah selesai dimandikan, maka mayat tadi diletakkan di atas kain kafan, dicabut rohnya pulang. Diandaklah antara kain kafan dengan kulit. Jiwanya itu. Maka dibungkuslah dengan kain kafan, dimasukkan ke keranda, dibawa. Ketika dibawa pakai keranda, mayat itu sepanjang jalan dipanggil lagi. Makanya dengan angka 3 harus dipanggil dengan 3 panggilan. Wahai anak Adam, apa bekalmu?
untuk menuju tempat peristirahatan. Makanya wajar aja kalau ada sinetron film-film mayat yang begagah dalam keranda tuh gugur, ternyatanya ada nang menakuni ditakuni apa nang ikan bawa aja merasa kada nang dibawa lalu hendak ambil hendak buli ke rumah kayak nang cocok aja tah. Jadi orang baulah film-film sinetron itu mengambil sesuatu itu dulu tuh kada sebarang ulah, ternyata ada pertanyaan itu apa nang dibawa ya, nang dibawa tuh apa. Atau ada 3 pertanyaan. Kemudian mayat diletakkan di sisi kanan kiblat lagi, kepalanya akan disolatkan. Ketika disolatkan mayat dipanggil lagi dengan 3 panggilan. Pada hari ini, pada saat ini, wahai anak Adam, aku perlihatkan amal engkau. Jadi kalau mayat disembahyangkan, datang panggilan. Pada saat ini aku perlihatkan amal engkau. Makanya orang yang disembahyangkan itu kadang-kadang terjadi sesuatu yang kada disangka-sangka. Kalau di sinetron itu kan banyak waktu disembahyangkan hidup pulangnya. Tapi ini fakta lah. Fakta keluarga kita seorang. Pada saat disembahyangkan, Allahu Akbar, takbir sudah imam nih, baca ayat Fatihah, tuntung ayat 3 Fatihah sampai iya, hendak iya itu nah berpuat mayatnya langsung bangun mayatnya. Oma imam tarabang lewat jendela berdahulu beluncat imamnya, nang di belakangnya tahambur sudah. Itu fakta lah keluarga kita seorang. Akhirnya apa? Dibungkuslah, tersadar. Karena antara langgar dengan rumah tuh berseberangan aja. Boleh kayak ke rumah. Jadi sampai di rumah tuh ramai dudukan keluarga di keroyokiran. Ada nang tangis-tangis macam-macam. Sudah ada nang ketakutan, ketakaruan sudah. Itu. Karena beliau itu semasa hidup. Wah ini mati sudah bang orangnya. Semasa hidup beliau tuh rambut panjang, bibir habang, apa bahasa kita lelakian tapi jadi bibinya. Nah saat itulah Sidin berkisah, Uma ujar Sidin kada nyaman-nyaman, mulai jar Sidin napas hendak keluar sampai waktu disembahyangkan tuh. Nah terus kisah Sidin kita belum membaca lagi hadis Abu Daud nih, belum lagi kita baca tuh belum lagi kita menemukan itu, ternyata memang diperlihatkan sudah saat itu. Seketika itulah Mang Yao tukang gunting, wah tatakai jadi laki-laki lah Sidin sampai Sidin meninggal. Jadi laki-laki Sidin. Paduannya lagi Sidin tuh berubah total Sidin. Di situ. Nah, jadi apakah Abu Daud menceritakan di dalam hadisnya ini hanya sekedar cerita? Ternyata fakta banyak menunjukkan itu, bahwa orang anak waktu disembahyangkan pun aku perlihatkan amal. Sebagaimana apa? Ketika al-hayyu menjadi sudah dititipi bekal tadi, lah carilah nih bekal engkau lah. Sudah. Karena ada balasannya. Ada yang disebut dengan huruf dal dan zal. Nah di situ dal dan zal itulah Allah perlihatkan. Wahai malaikat, utarakan, lihatkan kayak apa kena hidup jadi manusia di bumi. Sudah kita melihat. Jadi kita ini hendak hidup diperlihatkan, hendak mati diperlihatkan. Kemudian apa? Sudah mati, saat dibangkitkan kita diperlihatkan lagi ketika bagaimana kita dibangkitkan. Itu ternyata. Nah, jadi cerita-cerita di dalam sirah Nabawiyah kan memang ada hadisnya sumbernya. Dan kita tidak sampai di situ. Sampai mayat lagi digotong sampai ke kuburan. Datang lagi panggilan. Ini selama digotong nah dibawa, nak digotong di sahan kah? Hendak pakai ambulan kah? Makanya mayat ini ada nang barat benar. Itu macam-macam, pasti ada gambaran.
ketika mayat di sisi kuburkah engkau menuju tempat yang gelap gulita, sementara engkau kemarin berada pada tempat yang terang benderang, siapkah sudah? Ditakuni dahulu mayatnya, nah di sisi kubur diandak, ditakuni siapkah sudah aja, itu pak gelap gulita. Datang lagi, wahai anak Adam, sudah siapkah engkau menuju atau berada di tempat penderitaan yang tidak putus-putusnya? Nah, siaplah kita. Maka pantaslah kita bersuara. Orang nang mati tadi nyaman, sudah aja kada merasakan lagi. Setelah kita baca hadis ini, lebih sakit, kemana minta tolong? Kada kawa lagi kita minta tolong. Sampai dibuat kali yang lahat, masuk kali yang lahat, ditutuplah kuburnya, mulai rata, dimasukkanlah roh di tapak. Masuk kamroh tapi kada dalam puat, jangan dalam puat nengka asal hidup, lalu taduduklah mayat tadi dalam kubur. Ketika sudah taduduk, datang malaikat, catat semua amal. Kada kawa bapadah kita kada tahu amal kita. Kenapa? Ujar malaikat waktu disembahyangkan tadi kan sudah ditonton amal ikam semua. Kawalah kada ingat, diputar sudah. Maka seiring inya mencatat, dua kubur tuntung di atas. Mulailah orang meninggalkan selangkah demi selangkah. Selangkah meninggalkan bulik dah malaikat. 7 langkah meninggalkan datang pulang nang berdua malaikat. Mulailah menanya, mana catatannya sini. Urusan pertama apa? Urusan sholat. Setiap sholat akan ditanya. 1 kali salah menjawab dihantam dan akan terbenam dalam 70.000 meter. Dihantam gitu tuh, dong dihantam 70 meter, dikawat pulang. Pokoknya panjang, pok dikawat. Tanya pulang, hantam pulang, dong hantam pulang, terbenam pulang 70.000 meter. Bayangkan 70.000 meter tinggal dihantam, nyaman lah. Nang di liang lahat, nang di dunia tadi nyaman, pian cilai aja sudah kada merasakan sakit lagi. Nyaman apa? 70.000 meter. Urusan yang kedua, tuntung bab sholat, urusan harta pula. Kenapa urusan harta? Inilah yang berkaitan tadi. Ternyata menggunakan tabung gas tadi, ia tidak ada tujuan lagi kepada mutiara, batu karang dan ikan hias. Itu tadi disasahinya. Tuh urusan harta, godaannya tampak ia berpegang kepada dunia. Tuntung masalah harta, masalah umur pula. Tabung gas tadi disangui, cukup aja ambil mutiara sampai naik ke permukaan laut, tapi tak singgah kemana-mana. Sidang umur itu dikubur, kita kada menunggu kiamat. Kemana umurmu digunakan? Tabung gas tadi digunakan kemana? Maka kada cukup, maka kada kawa mengambil mutiara. Kenapa? Tuh maksudnya, kemana digunakan umur tadi? Makanya diumpamakan sebagai seorang penyelam tadi. Kemana digunakan? Sidang umur. Maka apa? Setelah sidang umur, kemudian sidang ilmu. Hanya kita. Jadi 4 tahap tuh kayaknya kita menjalani 4 tahap kita di sana. Nah, kalau sidang umur berkaitan, makanya duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit, lebih baik daripada baca Al-Quran. Ini malam hari ini orang baca Yasin macam-macam, kita duduk sini. Nah, kenapa? Karena sidang umur akan terlepas bagi orang yang duduk di dalam majelis ilmu.
Karena orang yang di dalam majelis ilmu ini orang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu bebas. Ia syahid sebagaimana yang digambarkan, yang diceritakan, membunuh 100 nyawa. Ia meninggal dalam keadaan bertaubat. Ia meninggal dalam keadaan mencari aku. Dari mana aja dasarnya? Silahkan buka kitab Sirah Nabawiyah. Yang diceritakan ada lagi yang ada mau sembahyang. Karena apa? Ini hendak mencari Tuhan dulu. Berarti apa? Sampai Nabi bertakun, kenapa engkau masuk surga? Takuni Tuhan aja. Takuni Tuhan, Tuhan kenapa masuk surga? Puji Tuhan seumur hidupnya, umurnya digunakan mencari aku aja. Berarti orang nandok di majelis ilmu apa? Mencari diri, mengenal diri adalah mengenal Tuhan. Itu. Maulah habis kira-kira kita bermajelis ilmu nih. Ada habisnya. Habis sudah aja bahasannya 6.666 ayat. Umur kita nggak ada cukup membahas ilmu. Ada akan cukup itu. Itulah bermajelis ilmu itu sahid kita. Bukan memadahkan sampai yang 1000 rakaat itu kada baik, bukan itu. Bukan memadahkan menengok 1000 salat mayat itu, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Orang nang sibuk sembahyang 1000 rakaat sembahyang aja digawi ilmu kada mau. Merasa sudah tahu. Sedangkan ilmu adalah makanan roh, makanan jiwa. Kemudian sibuk, apalagi sibuknya selain mengejar kepada mayat atau menengok orang sakit, menengok baca doa jikir apa sepuat bermajelis ilmu kada mau baca Quran sibuk. Dibaca cek orang yang sibuk membacakan Al-Qur'annya pahala harus tuh. Jadi pahala tadilah. Pahala itu kaitannya dengan sesuatu yang mudah diruntukkan. Rontok dengan perbuatannya sendiri. Nah, inilah pentingnya kenapa kita belajar ini, bahwasanya kita mengevaluasi diri kita ini sampai di mana kita. Hamzah aja kita pegangannya. Bila sudah tahu hamzah itu kan ada huruf dan suara, ada lagi sudah. Terus sampai itu anak sembahyang. Kau aja seorang misalnya di pehumaan misalnya awak pindari garigat ya kan, sedikit lagi tuntung gawian tanggung ya, tanggung itu. Kalau tahrimah itu perlukah suci untuk berudu? Bukan hukum udu. Sekarang di atas tahrimah ya kan, selawar hendak batis belicak-licak, muha tangan-tangan belicak-licak. Adakah persyaratan di atas tahrimah itu tak pakai? Adakah najis itu? Tapi hati sudah suci, tak pakai. Adakah kesibukan dunia ini yang bisa menghalangi kita? Adalah karena kita kadang menganggap itu kesibukan dunia. Nah, inilah maksudnya tadi. Gambarannya bahwa tidak ada yang namanya batu-batu karang dan ikan-ikan di situ kada ada karang. Kalau kita masih terganggu dengan sesuatu yang kita anggap ini riket bandar nah, ini nah, ini nah, tuh. Itu godaan namanya. Makanya Rajak almarhum guru itu sudah mempraktikkan ya. Cuma kadang-kadang memunculkan pertanyaan dan bingung. Disitulah menandakan dan benar apa kata almarhum guru, masih banyak berpingkut lawan hukum. Gurunya aja ada sembahyang. Banyak dulu tuh. Banyak itu. Ya, disitulah. Lalu kata Mas Fri tadi, kalau langkah-langkah kita supaya jangan tergoda lagi. Tergoda tuh maksudnya gini, apakah itu dari unsur yang disebut iblis atau syaitan, kemudian apakah itu unsur karena keilmuan hukum. Nah, maka kesemuanya itu masuk golongannya. Batu karang, ikan-ikan hias, ya hukum ada di situ, ya iblis ada di situ. Kenapa? Rusaknya hukum iblis dan syaitan. Itu rantainya sama.
Kemudian janji-janjinya, pahalanya tadi. Kemudian lagi perangkat-perangkat hukumnya. Bertunggang lawan hukum. Makanya berlepaslah daripada ilmu, berlepaslah daripada amal. Itu inti kita. Makanya lam alif itu alif lam alif alki angka kulama ba'da. Berlepaslah. Nah, di sini koreksi kita. Kawala sudah kata-kata berlepaslah. Bilanya berlepaslah itu, nah di sini. Sesuatu yang kita lepas berarti sebelumnya kita pegang, sebelumnya kita rasakan. Yalah, berlepaslah berarti sesuatu yang kita pegang dan sesuatu yang kita rasakan dahulu. Hanya ada berlepaslah. Kalau inya kada kita gawe, berlepas apa? Itu maksudnya. Berarti sesuatu itu, syariat itu makan syariat, maka berlepaslah dari syariat makannya tadi. Kemudian bahwa makan tadi sesuai ilmu pengetahuan akan mendatangkan kenyang. Berlepaslah daripada ilmu pengetahuan satu. Kemudian berlepaslah daripada amal perbuatan. Kita suap, kita kunyah, kita tagup. Berlepaslah daripada perbuatan. Berlepaslah daripada amal. Waktu mengunyah, waktu menangguk, adakah keakuan masih? Rasakan. Biar aja dulu main rasa atau main jiwa dulu, biar aja dulu. Bila sudah dapat, insya Allah ada lagi betutur hati. Coba aja. Melihat nasi. Oh inikah namanya akan kada menganyakan kada aku makan ini itu betutur masih. Tapi bila lapar makan sudah. Makan ya makan. Kunyah ya kunyah. Saat melihat nasi, saat mengunyah, saat menaguk, sesudah makan. Adakah perbedaan rasa? Bila ada perbedaan rasa, berarti itu tadi tabung gas, batu karang, ikan hias dan mutiara. Kada ada lagi rasanya. Rasanya maksudnya apa? Rasa manis kada ada, rasa pahit kada ada juga. Sama orang menyelam tadi melihat batu karang, melihat ikan hias. Bila tak lihat bentuk nama dan rupa indahnya, bagusnya. Nah sekarang kita masihlah melihat itu. Bila melihat itu pasti akan berubah. Ketika melihat batu karang berubah lagi. Nah masihlah kita itu. Silakan dievaluasi seorang. Kada apa-apa kita nih bolak balik kada apa-apa kita. Sampai karena kita sampai di 30 huruf hijaiyah ini, amun ilmunya ada, memakainya kada kawa. Masih sakit masih, bahagia masih, senang masih. Bagi kita kada ada bahagia, kada ada sedih, kada ada pahit. Kenapa? Karena judulnya berlepaslah. Ah dusta aja. Pati menangis saja asiden aja. Ya. Berlepaslah. Perintahnya tadi itu. Bila kada berlepas, maka kada sampai. Tapi bagaimana kalau ilmunya berlepaslah hanya sampai? Nah sekarang dari awal rasakan bang, padahal kita maigau. Maigau tuh ada kada hurufnya kalimatnya tuh. Adakah rasanya kita? Kada tahu lo, nang digawi, nang diucap tahu lah. Nah sekarang sama kita dudukan ini, apa nang kita pandir, ada nang kita dengar, tahu lah. Rasakan, belikakan ke situ Mas Pri. Belikakan itu ke situ. Kita sampai merasakan itu dulu. Tidak, karena kita nih menuju Ramadan. Ya kan? Menuju Ramadan. Ramadan itu ya sesuai hurufnya adalah pensucian jiwa aja. Jadi Ramadan lah sebelumnya sampai Ramadan ini
imbah tuntung Ramadan, kelakuan kita sampai di Ramadan ini, nah itu ditapas tuh, dibersihkan. Kayak apa caranya membersihkan? Kan itu caranya tuh. Nah diberi Tuhan pulang itu caranya. Makanya ilmu huruf ini bila sudah lam alif, alif lam atau lam tasdid, makanya aku tuh pangkat duduk di situ hamzah tadi. Nah, nang di dalam ya. Siapa tadi nang di dalam tuh? Nang di luar pak? Takut nih pulang. Makanya ana antallah. Kan roh aja gen ana antallah. Kita buliknya hamzah dengarannya gelarnya, tapi kadang ada hamzah, kadang itu kada. Hamzah itu kan simbol. Makanya orang mati rintihannya batakun semuaan waktu dimandikan, mana aja nang mendengar semalam, kenapa sekarang tuli? Mana nang melihat semalam, kenapa sekarang buta? Mana nang kuat semalam, kenapa sekarang lemah? Apa bedanya tuh? Sama itu kita. Lalu apa? Ketika memahami lam alif kepada hamzah, sedangkan hamzah yang di dalam, yang di luar, yang awal, yang akhir, simbolnya keempatnya ini, ya kan? Keempatnya ini hurufnya hamzah, lenyaplah yang empat, ya. Itu maksudnya. Makanya ya itu adalah kelanjutan daripada hamzah, kesempurnaan daripada hamzah. Titik dua ya-nya ana antallah. Bujur kisahnya jar semuaan. Nah berarti kita kesimpulannya di hamzahkah dia. Maka hamzah itu pahamnya dahulu, amalannya kepada ya sudah. Ya ada amalan kita itu tuh. Jadi hendak sarik kayak hendak menangis, jangan diariti. Bila hendak menangis diariti, anu pangjatuhan kada menangis. Kada kayak itu lain maksudnya. Bila ini tak cocok paku sakit nangis kuriak berlepaslah. Seperti biasa, kada mengurangi itu. Kada ada. Kalau pang diariti, wah kasakitan mantang-mantang sudah ke hamzah tadi, nang sakit inya juga, nang kada sakit aja, apa kada ada sakit ya. Lalu emang nahani kuriak siup-siup. Bukan seperti itu amaliyahnya. Perintahnya adalah semuanya itu hamzah aku juga. Jadi kalau kita menyimpulkan dengan kalimat apa nih nang pas? Kalau hurufnya kan ya sudah. Kalau hurufnya ya, kawalah kita duduknya ke situ sudah. Seperti biasa Mas Pri, seperti biasa. Pembayang Allahu Akbar, godaan masuk, batu karang, ikan hias masuk. Ikan hias siapa, batu karang siapa. Hamzah kada juga. Rami itu sembahyang, raminya apa? Seolah-olah kada ada lagi sudah. Godaannya ke apa halangan itu kada ada lagi, kada ada kaku lagi sembahyang kita itu. Tidak ada kekakuan. Tapi kalau duduk dihukum pasti kaku sudah. Risih. Orang duduk dihukum tuh risih. Orang syariat tuh risih. Tapi apakah kita ini kada bersyariat lah? Kita kada pernah meninggalkan syariat. Ya, syariat itu kan 3 pelaksanaannya. Tahrimah, ya, ain, dain. 3 adalah kita meninggalkan syariat. Kadang-kadang kita meninggalkan syariat. Cuma yang dipahami orang tuh sebuting aja. Bahkan banyak juga yang kada tahu. Jama kada tahu juga, kasar kada tahu juga. Dan bila sembahyang zuhur langsung ke asar diniatakan jama apa? Jama takdim ya. Kada usah berniat jama takdim. Bila inya asar digari kajur iya takdim. Tuhan padahal itu takdim. Marahnya kada usah berniat takdim. Pasti takdim sudah. Itu maksudnya. Ini diniatakan takdim. Jama takdim ya. Kada perlu disebut. Itu sudah mengenalkan nang memadahkan tuh bila inya asar digari kajur itu takdim. Itu ngarannya takdim. Itu bukan niat. Ngaran sambayangnya takdim itu. Nah,
Itu kada masuk di dalam koridor niat kada masuk. Bilainya asar digawe ke juhur itu ngarannya takdim, bilainya juhur digawe ke asar itu ngarannya takhir. Itu maksudnya kada perlu diniatakan. Ya. Saja kau sembahyang juhur aja, ya kan? Jama asri ya ke asar, jama takhir ya disambat pulang jadi soal itu. Maksudnya bilainya juhur digawe ke asar itu ngarannya jama takhir. Kada usah dikisahkan niatnya lagi itu. Kayak itu maksudnya bilainya gana dipasang di muka itu lawang kada usah lagi dipadahkan itu lawang itu tak ada lawang. Tuh. Ribetnya di situ aja Tuhan. Jadi hukum salahkah kada hukum tuh memandahkan hukum ya tabung gas tadi itu hukum perangkatnya tabung gas amun kada ada tabung gas kada kawa alurnya menggawi itu nah kada kawa maka apa ketika hukum itu tampak berlepaslah tampak akan dahulu hanya lepas kan ini hadis Al-Quran kakulama ini hadis itu perintahkannya itu berlepaslah. Nah sekarang takutanlah kita sudah berlepas itu apakah itu bukan tidak diperintahkan untuk mengerjakan? Kalau diperintahkan tidak mengerjakan apa nang dilepas? Saat lapar makan, berlepas daripada makannya itu. Berlepas, aku kanyang bukan karena makan, itu berlepas ngarannya. Siapa tadi nang makan? Berlepas kita, kada aku nang makan. Tuhan karena makan? Tidak. Karena bahasa makan tidak ada. Selesai. Makan adalah syariat. Tidak ada lagi bahasa makan. Berarti Tuhan lah makan, amun dipadahkan Tuhan makan, ada pulang bahasanya. Kan itu tidak ada lagi bahasa, makanya tinggalkan, lepaskan. Kita ini di amaliyahnya aja yang report, ya kan? Reportnya di amaliyahnya itu ribetnya itu adalah karena antara hukum yang tampak, dirasa, dilihat dan didengar inilah kepada praktik memasukkan ke dalam ya bahasanya kan ke dalam nih bahasanya ngalih aja ke dalam memasukkannya itu aja ngalih. Bahasa tadi karena bahasa yang kita ungkapkan itu seolah-olah dalam praktik itu sulit seolah-olah maka praktik ini kita jalani santai dulu kita jalani dulu keseharian kita itu membuat kita memahami satu ilmu. Nah di sini ada yang viral lagi kan Buya Raji mengatakan ulama-ulama yang sangat luar biasa dengan kalimat-kalimat kata-kata kebencian kedengkian itu memadahkan orang itu sesat ketika ada seorang ulama termasyhur yang terdahulu mengatakan bahwa ia berguru dengan anjing ya kan lalu dipadahkan sesat apa itu ya berguru lawan anjing. Nah tuh orang syariat orang hukum pasti memadahkan sesat. Orang sufi dijauhi kenapa? Karena ulamanya ada yang berguru dengan anjing. Kira-kira mantiknya tenah berguru dengan anjing maksudnya apa? Ternyata apa? Ketika seseorang tadi nang memakai jubah ya kan? Lalu ia menyingsingkan jubahnya karena takut tersentuh dengan kulit anjing. Ujar anjing apa? Oh ya aku kada basah. Ya kan? Kada usah takut najis. Aku kada basah jar anjing. Kalaupun aku basah juga, tajilatku juga, kan kawa disatro, kawa disucikan, kawa dibasuh. Tapi ujar anjing apa? Amun hati engkau yang najis, lawan apa mensucikannya? Itu ngarannya berguru dengan anjing. Ulama syariat kada paham cerita itu, dikira berguru anjing itu kayak dudukan ini kalau anjing tukang lajari. Lata fitnah kada memahami ceritanya tuh nak ambil daripada sebuah ceritanya itu. Kalau salah memahami kayak apa? Yang diceritakan seorang pelacur, ya? Ketika menemukan anjing yang kehausan, kelaparan, akun haja sandal dipaculna, ambil banyu lawan sandal, yuk maminome, julungi roti pulang.
Akhirnya apa? Kemudian pelacur dimasukkan ke dalam surga. Kalau ayat ini salah pahami, bukan ayat, cerita ini salah dipahami, berarti melacur kada apa-apa lah aja, asal ada anjing hanang diingon makan minum apakah seperti itu? Ya. Nah, pemahamannya itu maksudnya belajar dari bahwa aku berguru dengan anjing. Itu maksudnya. Kalau kada mau nih. Jadi kalau maka ini nyata lah ulama syariah itu sesat, dipadahalkannya sesat berguru dengan anjing, dikiranya anjing duduk melajari manusia. Tuh di situ. Bahwasanya tadi kan diceritakan bahwasanya ujar anjing, aku kada najis. Aku kada najis, kalaupun tersentuh dengan aku, sucikan dengan air tanah. Sucikan, suci sudah. Tapi kalau hatimu yang najis, dengan air apa? Sucikan. Kada ada yang mampu air di muka bumi ini mensucikan hatinya, kada ada. Itu maksudnya. Oh, ini kan rame nih. Jadi kalau selama hukum ini kita pegang, inilah kita akhirnya masih memikul tabung gas tadi. Akhirnya kita selama tabung gas ada, kita bergantung dengan tabung gas, berarti kita merasa dihidupi oleh tabung gas, merasa dihidupi karena adanya usia, karena adanya umur. Maka setiap ada umur, godaannya adalah perhiasan dunia. Masih melihat itu, maka amaliah kita jangan lagi melihat kepada umur, karena umur itu kada ada lagi, kita berlepas diri. Bila kita ini nakawa apa aja karena adanya umur, apa bedanya seorang penyelam tadi? Lepas tabung gas, lepas umur. Yang kedua, melihat perhiasan dunia. Tipuan kan? Ternyata apa? Perhiasan dunia menggugurkan. Semua amal kita habis hangus. Lalai kita akan kehidupan selanjutnya. Lalai kita. Jadi sebuah cerita ini benar Mas Pri. Jadi malam hari ini kita tepat pas kita sebuah masukan masuk ke kita, menggambarkan atau perumpamaan kehidupan kita selaksana seorang penyelam. Tapi rasanya tadi ada dua Mas B. Iya. Inna, ana, amana. Jadi ada tiga kata lah. Pertanyaannya apa itu? Inna, ana, amana. Oh, isinya. Apa isi daripada inna, anna, amanah? Karena apabila ayat ini dibaca, setiap turun atau meninggalkan tempat, maka langkah pertama kaki kanan inna, kemudian kaki kiri anna, kemudian kaki kanan amanah. Maka kita berada dalam keselamatannya atau keamanannya. Nah, yang ditanyakan adalah isi daripada inna, ana, amanah. Kita per huruf aja dulu lah. Ini sama hurufnya inna, ana, amanah. Kalau nya berbentuk ada nah. Garis inna, ana, yalah hurufnya kita pecah aja hurufnya, walaupun sini ada alif, ada kita rumus dulu hurufnya. Yang pertama ada yang disebut dengan inna. Ini adalah kaki kanan, kiri, kemudian kanan lagi.
Kalau budayanya itu, jadi jangan kada ingat amaliyahkannya ini. Bila rancak tuh nama amalakannya inna, ana, amana. Terbiasa pasti kita baca seorang. Tapi bilanya unjat-unjat dahulu salah aja. Abu bulik. Kenapa lagi dia bulik sudah. Tuh, nah sekarang ini. Inna, ana, amana. Isinya apa? Inna. Berarti ini adalah bagian kanan. Biar kada kita baca kalau sudah alif karena isi tadi. Berarti yang disebut roh nonnya apa? Nur lah. Dari huruf mana yang disebut nur? Sekarang begini. Ini roh. Ini bahan baku. Kita mencari isi lah. Isi dari inna, ana, mana. Setiap kali simbolnya bahan baku yang asal. Belum ada sebutan nur lagi. Bahan baku asal. Berarti huruf alifnya adalah bahan baku. Pokoknya paling asal. Paling pandahulu. Setelah diproses. Nah, setelah diproses, di mana nurnya ada? Baca. Kalau dari susunan huruf, nur ada di tujuh huruf. Ketika roh, ana, antallah, itulah yang disebut dengan nur. Di mana ana antallah? Disinilah. Itu yang disebut dengan nur. Anna antallah. Jadi ketiga hurufnya ini adalah nun. Makanya bentuknya sama aja. Sama bentuknya. Ba titik di atas. Artinya ba ini persaksiannya, maka roh tadi disebut dengan nur. Karena ana atau cahaya. Jakainya satrom ini kada mengakui sumber asalnya, kada akan menyala nih. Itu maksudnya. Kada akan jadi setrum, kada akan disebarkan. Jadi setrum itu, tenaga listrik itu diuji dulu. Ketika diuji, ia memiliki kekuatan dasar. Barulah energi listrik yang disebut setrum itu baru disebarkan. Sekarang di sini, ketika roh ia sudah bersaksi, disebarkan kada? Tuh nyebar. Menyebarnya disebut dengan al-hayu. Inilah yang disebut dengan setrum. Berarti ini yang disebut dengan nur. Nur yang asal. Sedangkan di sini nurun ala nurin. Jadi ada pulang nun kita sini. Ya. Nurun ala nurin. Nah sekarang berarti ini adalah nur. Apa bedanya dengan sini? Inna, anna, hurufnya sama. Belain lah. Ada belain. Coba, hurufnya sama. Barisnya nang belain. Ini menceritakan Adam, ini adalah Hawa. Bahwa tubuh kita ini ngarannya Adam, penyatuan antara alif dan nun. Sejarah alif dan nun disebut dengan Adam. Maka anak ketika babaris atas itu ngaran alif ada juga di sini. Dan bilanya cacat, harakatnya aja nang banyak. Ini andakannya di bawah. Kenapa? Ini kita ulah cagat aja kalau ini kan kuliah aja juga. Nah, karena ini akan membedakan harakat saja antara babaris alif juga sama. Nah sekarang inna, batang tubuh kita hidup. Bahwa sebutan inna ini berarti kita ini sudah ada nyawa, sudah ada hidup. Sekarang saat di sini ada rasa, ada hawa nafsu, ada belum ada. Di sini adanya hawa nafsu. Jadi kiri
Ini menyimpulkan adanya hawa nafsu. Makanya di atas ini masih di bawah tatindih masih. Setiap yang di bawah, titik 2 di bawah, ya kan? Ini menandakan inya sudah bersembunyi. Berarti di sini belum ada hawa nafsunya. Inna itu belum ada hawa nafsu. Ketika anak, maka hawa nafsu ya aku juga maksudnya tadi. Nih kita diri sih kongan sadar nih, batak tubuh dan roh ininya juga. Sekarang tertipunya di mana? Di hawa nafsu. Yalah. Tubuh, kulit, nyawa, darinya aja. Kita sambut aja dengan huruf lah, dengan bahasa darinya. Ketika bakal hendak makan tuh mulai goncang sudah. Ketika bakal hendak minum goncang kada, bingung. Masa Tuhan minum? Masa Tuhan makan? Masa Tuhan sembahyang? Nah, ada hawa nafsu lah. Makanya anak jangan takut. Anak makan aja. Aku juga lah. Adakah anak lain? Jadi isinya apa? Maka sini berujuk kepada hawa. Ada kehendak. Ada kehendak sudah. Maka ini batang tubuh, ini adanya kehendak atau hawa nafsu dan segala macam. Maka batang tubuh nang hidup nang bernyawa, setiap nang bernyawa batang tubuh ada hawa nafsu, ada kehendak, kedua-duanya adalah amanah. Kedua-duanya adalah karena ada huruf mim digambarkan oleh ini yang disebut hawa nafsu jiwa ini, nah adanya berjiwa ini muncul sudah. Kedua-duanya adalah aku. Kalau sudah kedua-duanya aku, kada hamzah juga lah. Itu isinya kadang-kadang itu. Jadi kenapa ketika membaca inna anna amana ada bahasanya keselamatan. Di sini orang bingung. Aku juga turun rumah inna anna amana aja. Tetapi di mamai orang ditimpa surang ya. Di mamai orang lawan ditimpa surang tuh apa bedanya dengan batu karang tadi? Yalah. Maksudnya apa di sini? Ini anggap aja praktik lah. Kaki kanan kita melangkah inna, kaki kiri anna, kaki kanan amanah, aku juga semuaan. Seiring berjalan melakukan perjalanan. Benyalam kita. Yalah. Benyalam kita. Ternyata kita di sini ditampar orang. Nah, ditampar orang kita di sini. Tuduhan kita aja. Maka ini untuk keselamatan. Kenapa ditampar orang? Berarti kada selamat. Yalah. Nih batu karang. Kenapa? Karena ia hanya memandang dirinya. Tapi ketika terjadi ditampar orang, ini kan maksudnya keselamatan. Ketika kita ditampar orang, pandang orangnya yang menampar. Tabulik kada ke sini. Tabulik lah. Bila sudah tabulik ke sini, jadi satu kada? Jadi satu. Sekarang bulikkan kepada hak tadi. Nang maulah catatan ditampar orang di sini apa semuaan. Nang maulah catatan nang menampar ada kada sudah. Boleh kada keduanya? Selamat kada? Tuh. Nah sekarang makanya banyak amalan amaliyah tuduhannya jah kada bujur. Yalah. Selamat yang ditujukan adalah selamatnya nur. Bila selamat diartikan kepada urusan dunia, dusta kada ayat. Dusta kena ayatnya. Buktiakan ya. Ya. Kalau orang hukum syariat yang mengamalkan ayat ini pas di mamai orang juga, pas ditampar orang juga pasti akan mendustakan ke sini. Yalah. Padahal ketika kejadian di sini kita pandang nang menampar. Satu. Kemudian pandang tamparannya. Kemudian kawalah hanya menampar. Mungkinlah kita ini kena tampar. Kalau sudah ada ketentuannya. Berarti kembali ke kemana kembalinya?
Ya sudah. Ya, berarti kita selamat lah. Kada tertipu kita. Kita kada tertipu dengan bentuk dan rasa tamparan ini. Ini kalau diumpamakan tamparan. Tapi kalau seiring berjalan dapat rezeki, dapat duit di sini misalnya kan? Nah, di sini ada merasa sakit hati, di sini sakit hati. Di sini kada sakit hati. Tuh, apa bedanya tadi ikan hias dan batu? Kadang tertipu kada? Tertipu juga. Ternyata kita hanya memandang kepada diri kita, kita pandang ke sini. Makanya tadi berlepaslah apa yang tampak. Itu ngarannya nang selamat. Kasih itu buliknya isinya apa? Bila sudah mengenal dengan isi, bahkan kalau diumpamakan orang menyelam tadi, tertipunya di mana? Batu karang, mutiaranya, tabung gasnya. Kalau ini apa? Kata-kata selamat itu di mana? Tuh. Sekarang orang sembahyang. Tuh. Rasakan seiring berjalannya di sini. Siapa? Tuh selamat. Tuh amaliah kita. Makanya kita ada apa? Kita ini bolak-balik di sini karena sampai di 30 huruf ini amaliah kita itu penting benar. Amal itu apa? Bukan amal sembahyang, mengamalkan diri kita ini bujur-bujur kakak tembus sudah bahasanya. Ini bahasa bahasa kalimat lah. Dengan kalimat merasa tembus kakak. Tertipukah kada dengan dunia? Tertipu dengan kesedihan, dengan tamparan, dengan kesusahan, tertipu dengan kebahagiaan, tertipu dengan kesenangan, itu sama. Inna ana amanah aja. Tapi kalau kita garis, kada Fatihah lah. Baca dahulu, nih baca diri engkau, baca nyawa engkau. Siapa nang awal, siapa nang akhir, siapa nang batin, siapa nang jahir, baca semuaan. Ada aku lah semua. Ada amanah lah. Makanya Fatihah amin. Ya kan? Kita gambarkan kemarin Al-Baqarah. Rujukannya kepada ya amin juga. Itu amalan kita. Adalah bahasa sedih bahagia ini kan sedih dan bahagia nih. Sedihnya di mana? Sedihnya di sini. Bahagia di sini. Ya, kita rasa. Ini bahagia, ini sedih. Tertipu kada tertahan. Ketika mengamalkan ayat ini, anggap aja syariat beramalan. Sampai sini ternyata dapat duit. Orang kalenang waninya. Tertahanlah di duit. Selamatlah. Tertahanlah. Tertahan di duit. Sama kayak orang menyelam. Akhirnya apa? Sampai menghadap kembali apa yang dibawa. Duit tadi hilang, sia-sia semuanya yang didapat. Itu juga jangan dipandang nyamannya, rasanya itu jangan lagi ada. Makanya jangan ada lagi rasa ini, jangan ada lagi rasa kita. Semasa masih ada rasa ini, semuanya akan musnah. Jangan lagi ada rasa. Karena rasa ini ya ini keduanya sudah. Dapatlah ya, rasanya itu. Inna ana amanah. Jadi kita sembahyang misalnya di sini sholatnya misalnya kan sholat ini sama duit tampar sholat mabuk misalnya kan. Nih mabuknya di sini apa bedanya nih? Ini semuanya nih apa bedanya? Tertahan di mabuk, tertahan di sholat, tertahan di puasa, tertahan di duit, tertahan semua tertahan. Sampai ke ujungnya, sampai ke ujung sini nol. Itu tadi. Umur kita, ya, umur perangkatnya ini umur nih tujuannya kita singgah di sini. Itu maksudnya. Jadi bujur aja. Kalau diamsalkan laksana orang menyelam boleh, terserah aja amsal. Jadi amsal karena makanya ilmu huruf ini rujukannya pas sudah. Kadang akan meleset kita rujukan kepada ilmu huruf itu. Tidak ada melesetnya di situ. Dapatlah sudah kira-kira.
Dapatlah isinya. Ya kada awal langsung aja ya bagaimana proses lah kita lah, artinya masih menjalani proses. Ya sama, cuma hidung badannya gatal nih, ada yang mati. Kita bila hidung gatal ada lawas mendengar kematian. Bila hidung gatal ya dah. Jadi dua pertanyaan dari Mas Sofri tadi sebelum pengajian kita bahas dengan ilmu huruf. Insya Allah di minggu depan karena kita ini masih penelaahan, pendalaman. Ada Bapak, kita masing-masing inilah bagus. Di mana kurang dapatnya kita tenang. Di mana kurang dapatnya kemukakan. Kita nih berhujah masing-masing, sharing aja masing-masing. Supaya jangan ada ketika ilmu ini sudah kita uraikan, karena pemahamannya salah kita pas pamalakannya salah paham. Jadi kita usahakan dulu itu dulu. Karena Bapak, kita setiap minggu tetap kita bahas dulu. Kayak ada bang pengajian itu istilah stagnan tuh atau kada kita. Karena kita perlu pendalaman yang kuat. Mungkin kita tutup dulu, setelah ini boleh karena ada pertanyaan atau ada hujah-hujah kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.